Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kita di pertemuan ke-13 kita. Agenda kita kali ini adalah contoh aplikasi hitungan dari analisis beban pada pier atau pilar pada sebuah jembatan. Sedikit berbeda, awal kan jembatan yang kita rencanakan jembatan ini ya, jembatan menang tunggal dengan abutmen, gelagar abutmen. Tapi karena kita mau menghitung pilar, jembatannya kita expand menjadi seperti ini, ada satu pilar di tengah. Kemudian dimensinya adalah ini. Ini saya ambil dari contoh hitungan yang saya punya. Kemudian dari sini yang dimensi apa adanya yang saya ikuti adalah dimensi headstock ini. Jadi pier head ini saya copy paste apa adanya, tapi nanti dimensi kolom akan saya jelaskan bagaimana customisasinya. Nah, untuk sebetulnya SNI-nya ada sih di SNI gempa jembatan. Panjang B2 itu ada syaratnya. Jadi B2 itu intinya peletakannya tidak boleh terlalu pendek sehingga ada kemungkinan jembatan itu bisa ketika ada gempa longitudinal mau ke arah memanjang jembatan dia bisa slip lepas dari pier itu nggak boleh. Sebenarnya ada hitungannya. Coba dilihat di SNI gempa jembatan. Nah, untuk dimensi kolom sendiri sebenarnya yang saya ambil hanya kalau dari gambar ini ya. Karena aslinya ini jembatan yang lebih lebar. Ini jembatan untuk 20 meter, tapi kan di contoh kita jembatan kita cuma 7 meter kalau nggak salah. Cuma 7 meter. Sehingga yang saya sesuaikan adalah dimensi BA-nya ini. Dimensi BA ini lebar pier head ini harus ya proporsional terhadap lebar jembatan. Kita ingat kan jarak antar gelagar kita kan 1,7 meter ini ya. Coba kita lihat, nah ini 1,7 meter dengan ada 1, 2, 3, 4, ada 5. Ada 5 berarti kan 1,7 kali 5 ditambah jarak tepi. Nah, jarak tepi ini saya ambil sama seperti contoh kurang lebih 75 cm atau ya 75 cm dari as ini ke tepi cantilever ini. Sehingga BA atau lebar total dari headstock itu adalah 75 cm tambah 5 kali jarak spasi 1,7 meter kali 5 tambah 75 cm. Totalnya BA itu adalah 10 meter gitu. Nah, karena ini 10 meter otomatis dimensi kolomnya kan mengecil karena kan aslinya ini lebarnya sampai 5 meteran, cuman tidak mungkin. Nah, di sini yang saya asumsikan pertama itu adalah saya mau pakai jarak spasi ini berapa gitu. Spasi BB ini berapa? Nah, di sini saya ambil coba-coba 1,7 meter. Itu kemudian H itu apa sih? H itu adalah ini. Diameter dari ujung lingkaran pilar gitu. Ini kan setengah lingkaran ceritanya ya. Nah, H itu tidak bisa custom karena dia harus sama dengan ini. H harus sama dengan B4. Lebar dari headstock ini. Gitu. Jadi saya tidak bisa custom. Karena headstocknya atau pier headnya saya ngikuti apa adanya, maka hanya ngikuti dari B4 gitu. Yang saya custom itu hanya BB-nya saja. Ini terserah nanti. Nah, otomatis karena saya sudah punya kuncian BA-nya berapa, kemudian BB-nya berapa, LC ini saya asumsikan 4 meter, tinggi tiangnya cuma 4 meter gitu ya. Kemudian lebar B-nya sebentar saya lihat dulu. 0,7 dikali D3 dikali LC. Oh ya, paham saya. Ini B ini adalah saya mengambil rasio dari gambar ini. Rasio gambar ini menunjukkan bahwasanya lebar ini dibanding dengan panjangnya itu kurang lebih 0,7. Gitu. Ingat saya, itu. Jadi karena dia lebar ini dibandingkan dengan LC ini adalah 0,7, dicari saja, kemudian dikurangi nilai H karena H sudah diketahui kan, dapat angka 1,6 gitu. Karena 0,7 itu aslinya itu ini B plus H. Oh, mungkin yang bertanya kenapa kok ini B plus H. Ya, karena ini kan separuh lingkaran, sehingga ini kan setengah dari diameter
ini setengah dari diameter, jadi ini kan 1 diameter. Totalnya itu adalah B lebar ditambah 1 kali diameter lingkaran gitu ya. Itu asal muasal kenapa B-nya 1,6 hanya 1,2. BB itu memang saya custom saja, sedangkan cantilevernya BC itu saya hitung. BC ini ngitungnya adalah dari BA kan sudah tahu 10 meter tadi. 10 meter dikurangi 2 kali B plus H karena ada 2 kolom. Itu ya dikurangi BB dibagi 2, itulah BC gitu. Jadi kalau ini saya kotak-atik, ini 1,5 misalkan, ya cantilever jadi lebih panjang. Kalau misalnya tetap saya kembalikan 1,7 maka cantilevernya 1,35. Itu customisasi yang saya lakukan. Jadi biar yang jelas intinya sih saya menjaga sebenarnya paling itu rasio antara H tebal pilar dibanding dengan LC sebenarnya. Jadi kan nggak mungkin kolomnya sangat-sangat langsing, sangat-sangat tipis ya nanti ketekuk. Berarti kan ini hanya 1,2 meter dulu. Ini kolom itu tebalnya 1,2 meter padahal dia cuma 4 meter tingginya gitu. Kalau di masih parket saya ambil apa adanya. Nah, selanjutnya untuk data sungai ini angka-angka ini memang angka-angka asumsi gitu ya. Angka-angka asumsi saya setelah saya perjalani hitungan di belakang, ada hanyutan air kemudian lain sebagainya, ini saya custom agar hasilnya cukup masuk akal. Tapi pada prinsipnya ini gara-gara saya sudah mematok LC nya 4 meter itu awal gitu. Tapi pada prinsipnya nilai HB kemudian HR kemudian kecepatan ini itu berasal dari ahli hidrologi gitu ya. Ini prosesnya panjang mulai dari curah hujan, hidrograf satuan sampai ke kita mau ambil kala ulang berapa gitu. Jadi panjang ceritanya. Angka ini tuh tidak berasal dari ahli hidrologi. Sedangkan kecepatan lain juga dari hasil survei ke lapangan di profil sungainya. Sudut pier ini sebenarnya kondisi sih. Jadi kita mau meletakkan piernya itu kan kalau bisa kan benar-benar longitudinal searah sama as jembatan gitu ya. Kalau sekarang ada sih saya lihat pier itu nggak searah sama arah jembatan. Kadang pier itu atau pilar itu dipaksakan benar-benar searah dengan area sungai, jadi sama jembatan dia agak nyerong malah gitu. Nah kalau kayak ini untuk memudahkan, ini asumsi saya 10 derajat ini karena jembatannya memang garis asnya mau bentuk sudut 10 derajat dari arah aliran sungai, dan pier atau pilarnya itu searah dengan arah as jembatan gitu. Kemudian mutu betonnya adalah 27 MPa atau K300. Oke, kita lihat setelah paham customisasi dimensi kolom ini, kita lanjut ke perhitungan beban-bebannya. Berikut ini adalah penjelasannya. Baik, kita masuk ke berat mati sendiri. Pertama, berat mati struktur atas. Nah, ini keunggulannya kalau kita sudah menghitung yang detail di pertemuan sebelumnya. Angka ajaib ini 1803 itu saya ambil dari hasil perhitungan kita ketika kita menghitung abutmen kemarin gitu. Jadi ini itu sama dengan sudah kita hitung sebelumnya di sini. Sebentar, ya. Nah ini kayaknya nih. Nah ini asal muasalnya. Nah detailnya bagaimana nanti saya taruh di deskripsi, silahkan dilihat. Sudah ada di pertemuan ke berapa ya, saya lupa, 8 ya. Sehingga berat struktur atas tinggal dikalikan 2 karena ini kan reaksi peletakan, kalikan 2 dalam sekian. Nah lagi-lagi yang cukup sulit itu adalah menghitung berat sendirinya dari struktur bawahnya. Kalau kemarin pas abutmen itu kan sampai minta ampun ya ini, karena peritilan kecil-kecil terus wah ini yang luar biasa menguras energi itu di sini memang. Nah ini untungnya kalau pilar itu cukup sederhana bentuknya, tidak begitu banyak potongannya, terdiri dari 3. Nah ini yang perlu saya jelaskan dulu. Ini tampak dari arah melintang jembatan, jadi jembatannya masuk ke dalam gambar. Nah potongan ini hati-hati, ini tidak semuanya sama arahnya. Contoh headstock ini atau pier head ini dilihat dari arah samping, dari arah sini.
lihat ke arah dari kanan lihat ke arah kiri, itu bentuknya seperti ini. Namun untuk penampang kolom itu kita dari arah atas, matanya dari atas terus dipotong gitu. Nah, sedangkan untuk yang file cap itu lihatnya dari arah samping kanan kalian melihat ke arah kiri lagi. Dan ini lebih X bukan BY. Nah, prinsip perhitungannya untuk file cap dan peer head itu kita menghitung luas penampang tampak samping dikalikan dengan panjang ke arah lebar jembatan. Itu ketemu volume. Nah, di volume kalikan berat jenis beton itu. Nah, di sini tadi B dan H kita ambil dari asumsi yang dimensi yang sebelumnya tadi gitu. Kemudian panjangnya ini 10 meter 10 meter 1 2 3. Nah, ini ya. Jadi 1 2 dan 3 itu kan panjangnya full BA 10 meter. Nah, yang menarik tuh yang ini 4 dan 5. 4 dan 5 itu kan bagian yang cantilever seperti ini, dia mengerucut, mengecil. Ini nampak, ini mata kita melihat dari arah sebelah kanan ke sebelah kiri, penampangnya ini sudah bentuknya segitiga. Nah, dilihat dari arah depan ke arah jembatan itu juga udah segitiga. Jadi bisa kebayang ini tuh double, bentuknya bukan prisma tapi kerucut, limasan sebenarnya gitu ya. Jadi penampang itu juga berubahnya ke dua arah, baik ke arah mata kita melihat kanan dan kiri dan maupun yang mata kita melihat ke arah lebar jembatan ini melintang ini gitu. Nah, lalu kan nggak bisa dong kita ngitungnya sama dengan panjangnya sama dengan BA gitu. Nah, itu yang mau saya sampaikan. Jadi kan andai kan ini lurus ya, kalau ini kotaknya ini lurus gitu, nggak segitiga seperti ini lurus, kita bisa langsung bilang ya sudah tinggal luasan ini dikalikan BA gitu. Tapi nyataannya kan juga enggak, karena ini segitiga juga gitu. Terus bagaimana cara menghitungnya? 865 dapat dari mana? Idenya seperti ini. Nah, ini idenya seperti ini. Idenya adalah ini tentu saja kita asumsikan ini simetris ya. Maka ini sudah saya siapkan gambarnya. Ini itu kalau kita putar simetrisnya, nah gitu. Jadi yang ujung cantilever sebelah kiri tadi kita putar simetrisnya, itu akan pas mengisi bentuk ini gitu. Sehingga kita punya volume yang itu prismatis, tapi sekarang bukan selebar BA, hanya selebar ini. Nah, jadinya segi 4 di sini. Gitu. Itu idenya. Paham? Maaf, ini harusnya bukan di atas, tapi yang ini, yang bawah ini. Nah, yang ini. Karena yang ini tadi kan karena simetris bisa kita, kalau kita taruh ke sini jadi pas, jadinya segi 4. Itu idenya. Sehingga panjangnya bukan lagi BA, tapi cukup BA dikurangi BC. Dapatlah angka 8,65. Itu idenya. Gitu. Sehingga kan enaknya kalau jadi segi 4, penampangnya berarti kan penampangnya bentuknya segitiga, cuman sepanjang lebar jembatan ini yang warna merah ini dia tidak berubah gitu. Itulah kenapa yang merah ini sama dengan BA dikurangi BC seperti itu. Ini saya mikir agak lama ini dapat dari mana? Kalau dapat di contoh hitungan itu soalnya nggak ada penjelasannya gitu. Ternyata itu jadi main rekayasa geometri seperti ini. Selanjutnya shape factor itu adalah 1 untuk segi 4 dan setengah untuk segi 3. Di sini untuk menghitung yang 5 itu dia harusnya setengah alas kali tinggi. Nah, alasnya itu dia langsung diambil total kiri dan kanan gitu. Harusnya 2 kali segitiga kan, tapi bisa juga kita ngitungnya 1 kali aja. Tapi alas segitiganya kita ngitungnya dari sini tambah sini. Jadi langsung alasnya langsung total gabungan. Nah, alasnya itu kan sama dengan B3 dikurangi B4, itulah 1,5 meter gitu, benar kan? Nah, benar. Sehingga beratnya kalikan dengan berat jenis beton sekian, di total sekian. Ini adalah berat
dari peer head atau headstock. Nah, lalu kemudian kita juga butuh nanti di akhir sekali, kita butuh luasan penampang ini berapa. Makanya di sini saya hitung luas penampangnya. B dikali H, nggak pakai L ya, B dikali H dikali shape factor. Ketemulah luas penampang 4,34 meter persegi. Nanti kepakainya di akhir banget pas ngitung gaya pada peer head. Ya. Lalu kemudian yang ini penampang pilar, kolomnya ini diambil dari dimensi tadi. Yang menarik kok L-nya 8 ya. Kenapa kok panjang pilarnya 8? Karena ada dua. Dan LC kan tadi 4 meter tadi. Tinggi pilarnya kan tadi tinggi kolom maaf. Tinggi kolom itu kan 4 meter karena dia ada dua kolom. Ya perhitungan sederhana saya langsung jadikan 8 meter. Jadi 8 meter itu asalnya dari tinggi kolom yang saya kalikan 2. Ini 1/4 pi d kuadrat, ini luas dari lingkaran, kan setengah lingkaran kiri, setengah lingkaran dijumlah jadi satu lingkaran gitu loh. Jadi 6 itu segi 4, 7 itu satu lingkaran penuh. Ketemunya beratnya sekian, ketemunya sekian. Nah, untuk file cap ini nanti cara ngitungnya mirip dengan ngitung headstock. Kenapa? Karena pada file cap yang benar-benar prismatis itu hanya nomor 10 saja, elemen 10 dan 8. Sedangkan nomor 9 itu dia mengecil dan juga mengecilnya kedua arah seperti yang di atas ini. Jadi kalau lihat mata dari kanan ke arah kiri itu mengecil bentuk segitiga, dan kalau mata kita lihat dari depan ke arah panjang jembatan juga mengecil gitu. Maka ini idenya sama, kita mengambil yang bagian simetris ini bisa kita taruh ke sini gitu, tapi dengan dibalik seperti ini. Nah, ini yang pas. Kalau kita paskan, dia benar-benar membentuk bentuk yang prismatis ini, sehingga nanti luas bentuknya volume prismatisnya yang ini. Nah, yang ini gitu, yang segi 4 merah ini. Cara nyarinya gimana? Cara nyarinya ya BY dikurang yang lebar cantilever ini. Nyarinya ya BY dikurangi lebar pilar total ini, B plus H kali 2 tambah BB dibagi 2 kiri kanan gitu. Sehingga nanti berulah setelah dibagi 2 nanti berulah dapat ini dikurangi lebar si cantilever, dapatlah panjang yang kotak merah ini. Itu kenapa di sini nilainya 9,65. Ini loh, itu sama dengan ini kan lebar D41 itu lebar BY dikurang dalam kurung BY dikurang 2 kali B plus H, ini kan B plus H ini, 2 kali B plus H ditambah BB terus kalikan setengah gitu. Jadi setelah dikurangi itu sebagai 2, barulah ini dikurangi yang setengah hasilnya tadi. Itulah mengapa hasilnya 9,65. Jadi caranya seperti itu, enggak cara kita ngakali kondisi yang dia limasan kedua arah gitu. Kalau kita rekap, berat peer headnya sekian, kolomnya sekian, kemudian file capnya sekian, totalnya sekian. Jadi beratnya cukup besar, 4. Kalau jadikan ton ini berarti 495 ton. Wow. Terus direkap berat mati sendiri, struktur atas tadi sekian, struktur bawah tadi sekian, ini ya. Maka gaya tekan pada pondasi dari gambar ini inspirasinya jadi PMS atas tambah berat itu sama dengan dijumlahkan saja mati sendiri struktur atas tambah mati sendiri struktur bawah, ketemulah sekian. Sedangkan pada kolom dikurangi oleh berat file cap gitu. Jadi beratnya ketika di sini itu dikurangi berat file cap. Saya sudah bolak-balik jelasnya kenapa kok kita mencarinya di pangkal sini ya, karena kita akan membuat grafik MNPN nanti untuk di kolom ini. Jadi sebetulnya sih sama dengan ya yang paling kritis yang di titik bawah sini. Jadi tulang nanti kita buat sama dari bawah sampai ke atas dengan acuan ya terbesarnya di pangkal kolom itu ceritanya. Lanjut berat mati tambahan. Berat mati tambahan ini hanya ada dari struktur atas gitu. Ini saya ambil dari data perhitungan abutmen kemarin.
seperti itu. Nah ini berapa tambahannya, nah ini 251, itu kan baru reaksi petakan 1 buah PMA, maka 2 buah kalikan 2, seperti itu.